Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Fadli. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang polinomial atau juga dikenal dengan sebutan suku banyak. Kembali saya ingatkan bahwa polinomial ini diajarkan di tingkat sekolah menengah atas, tapi sebenarnya di tingkat SMP sudah mulai diperkenalkan dan dibahas meskipun tidak menggunakan istilah polinomial atau suku banyak. Nah, terkait polinomial, di video ini saya akan membahas tentang teorema sisa. Simak video ini sampai habis, biar kita bisa sama-sama paham tentang teorema sisa. Teorema sisa adalah sebuah konsep dalam aljabar yang digunakan untuk menentukan sisa pembagian suatu polinomial, tanpa perlu melakukan proses pembagian panjang secara keseluruhan. Sederhananya, teorema ini memberikan kita cara cepat untuk mengetahui sisa pembagian suatu polinomial dengan polinomial linear. Saya menyebutkan pembagi polinomial linear. Maksudnya, khusus di video ini, kita hanya membahas pembagi yang berbentuk linear saja. Ada dua teorema yang akan kita sebutkan di dalam video ini. Teorema sisa yang pertama, jika suatu polinomial fx dibagi dengan polinomial linear x kurang a, maka sisa pembagiannya adalah FA atau S sama dengan FA. Identik dengan teorema sisa yang pertama, teorema sisa yang kedua adalah jika suatu polinomial fx dibagi dengan polinomial yang berbentuk ax kurang b, maka sisa pembagiannya adalah FB per A atau S sama dengan FB per A. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk contoh saja. Contoh yang pertama, tentukan sisa pembagian dari polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 dibagi dengan x kurang 2. Saya ingatkan kembali bahwa untuk menjawab ini, kita juga dapat menggunakan cara lain atau cara biasa yang kita lakukan dalam menentukan hasil dan sisa pembagian, yaitu cara bersusun atau cara Horner. Nah, coba kita lihat prosesnya dengan cara Horner. Kita ketahui pembagi x kurang 2. Kita misalkan x kurang 2 sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan 2. Sehingga model Horner yang bisa kita tuliskan adalah seperti berikut. Tapi di video ini saya tidak akan menjelaskan alur atau proses dengan cara Horner ini secara panjang dan detail, karena bukan bagian dari inti pembahasan di video ini. Nah, dengan menggunakan cara biasa atau cara Horner ini, kita mendapatkan sisa pembagian suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 3x tambah 1, yang dibagi dengan x kurang 2 adalah 31. Saya ulangi, sisa pembagian yang kita peroleh dengan menggunakan cara Horner adalah 31. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan jawabannya atau kita akan coba menemukan sisa pembagian suku banyak ini dengan menggunakan teorema sisa. Berdasarkan soal, maka teorema sisa yang kita gunakan adalah teorema sisa yang pertama. Nah, bagaimana dengan menggunakan teorema sisa? Kita juga akan kembali memperhatikan pembaginya, yaitu x kurang 2. Kita misalkan x kurang 2 ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Dengan demikian, kita akan mensubstitusi x sama dengan 2 ke persamaan fx, yaitu 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 3x tambah 1, menjadi f2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 tambah 5 kali 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 1. Jadi semua variabel x kita gantikan dengan 2. Berikutnya f2 sama dengan 2 kali 8 tambah 5 kali 4 kurang 3 kali 2 tambah 1. Nah, ingat teman-teman, kita mengerjakan ini berdasarkan prosedur operasi aritmetika. Berikutnya kita peroleh F2 sama dengan 16 tambah 20 kurang 6 tambah 1. Dan selanjutnya kita peroleh F2 sama dengan 31. Nah, F2 ini adalah sisa. Sesuai dengan teorema sisa yang pertama tadi, F2 ini adalah sisa.
Dengan demikian, sisa pembagian fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 oleh x kurang 2 adalah 31. Bagaimana teman-teman? Ini cukup mudah bukan? Jadi kalau kita mau mencari sisa pembagian, jika ditanyakan langsung sisa pembagian, kita tidak perlu capek-capek lagi menggunakan cara bersusun atau cara Horner. Kita bisa langsung mensubstitusi nilai X dari pembaginya itu ke persamaan fx untuk menemukan sisa pembagiannya. Oh iya teman-teman, model pengerjaan teorema sisa ini itu sama juga kalau saya katakan tentukan nilai suku banyak fx jika x-nya sekian, sekian, dan sekian. Nah itu cara ini juga sama, yaitu tinggal disubstitusi langsung nilai x ke dalam persamaan fx-nya. Oke, supaya lancar kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Jika diketahui suatu polinomial fx sama dengan 2x pangkat 5 tambah 5x pangkat 4 kurang 10x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 kurang 10 dibagi dengan x tambah 4. Tentukan sisa pembagiannya. Oke, kita langsung jawab. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 5 tambah 5x pangkat 4 kurang 10x pangkat 3 tambah 9x kurang 10. Dengan menggunakan teorema sisa yang kita tahu bahwa jika suatu polinomial fx itu dibagi dengan suatu bentuk linear x kurang a, maka sisa pembagiannya adalah fa atau s sama dengan fa. Jadi kita tinggal substitusi nilai a tersebut ke variabel x. Ingat, pembagi x tambah 4 itu kita misalkan dengan 0 ya. Jadi x tambah 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi langsung nilai x sama dengan negatif 4 ke persamaan polinomialnya. Yaitu fx sama dengan 2x pangkat 5 tambah 5x pangkat 4 kurang 10x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 kurang 10. Sehingga kita peroleh f negatif 4 sama dengan 2 kali negatif 4 pangkat 5 tambah 5 kali negatif 4 pangkat 4 kurang 10 kali negatif 4 pangkat 3 tambah 9 kali negatif 4 pangkat 2 kurang 10. Nah, sepertinya nilainya ini cukup lumayan besar tapi itu tidak masalah ya. Yang penting kalian sudah paham dengan proses substitusi ini. Kita peroleh f negatif 4 sama dengan 2 kali negatif 1024 tambah 5 kali 256 kurang 10 kali negatif 64 tambah 9 kali 16 kurang 10. Nah, selanjutnya setelah dioperasikan kita peroleh f negatif 4 sama dengan negatif 2048 ditambah 1280 tambah 640 tambah 144 kurang 10. Kita dapat f negatif 4 sama dengan 6. Nah, kita sudah temukan f negatif 4 sama dengan 6, berarti sisa pembagian polinomial fx sama dengan 2x pangkat 5 tambah 5x pangkat 4 kurang 10x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 kurang 10 oleh pembagi x tambah 4 adalah 6. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Oke, kita kasih satu contoh lagi yang pembaginya itu berbentuk ax tambah b. Contoh ketiga. Tentukan sisa pembagian dari polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 dibagi dengan 2x kurang 1. Nah, pembaginya ini berbentuk 2x kurang 1 atau di teorema sisa yang kedua pembaginya itu berbentuk linear ax tambah b. Nah, kita ketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 5x kurang 1. Dengan menggunakan teorema sisa, dalam hal ini teorema sisa yang kedua tadi ya, jika suatu polinomial fx dibagi dengan polinomial yang berbentuk linear ax kurang b, maka sisa pembagiannya adalah fb per a, atau s sisa itu sama dengan fb per a. Nah, kita ketahui pembaginya adalah 2x kurang 1. Jadi kita misalkan 2x kurang 1 sama dengan 0, maka kita peroleh 2x sama dengan 1, di mana x itu sama dengan 1/2. Selanjutnya kita tinggal substitusi nilai x sama dengan 1/2 ini ke persamaan polinomialnya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 5x kurang 1. Jadi semua x kita ganti dengan 1/2 ya, sehingga kita peroleh f 1/2 sama dengan 2 kali 1/2 pangkat 3 tambah 1/2 pangkat 2 tambah 5 kali 1/2 kurang 1.
Kita peroleh F /2 sama dengan 2 kali 1/8 tambah 1/4 tambah 5 kali 1/2 kurang 1. Selanjutnya kita peroleh F /2 sama dengan 2/8 tambah 1/4 tambah 5/2 kurang 1. Proses selanjutnya ini mudah ya, ini pelajaran di sekolah dasar dulu, yaitu menyamakan penyebut, operasi dasar pecahan. Ya, ini biasa ya. Sehingga setelah kita menyamakan penyebut, pembilangnya kita tinggal jumlahkan saja. Sehingga kita peroleh F /2 sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah 10/4 kurang 4/4. Kita menggunakan penyebut 4. Dengan hasil akhir yang kita peroleh adalah F /2 sama dengan 8/4. Nah, kita jumlahkan semua pembilangnya ya. 1 tambah 1 tambah 10 kurang 4 itu 8. Jadi kita dapat F /2 sama dengan 8/4. Dengan demikian F /2 sama dengan 2. Jadi sisa pembagiannya adalah 2. Gimana teman-teman? Cukup mudah kan? Ini bisa langsung kalian kuasai. Tinggal kalian sering-sering saja untuk latihan. Oke? Yang mungkin perlu ditanyakan atau mungkin kurang dipahami, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan meresponnya. Nah, sekarang tadi yang kita bahas, dua teorema tersebut itu semua pembaginya berbentuk polinomial linear. Bagaimana jika pembaginya itu adalah bentuk kuadrat atau dalam bentuk ax pangkat 2 tambah bx tambah c, atau mungkin dalam bentuk pemfaktorannya seperti X tambah A kali X tambah B, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana jika situasinya seperti itu? Itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sekarang coba teman-teman semua mengerjakan soal latihan di bawah ini. Dengan menggunakan teorema sisa, tentukan sisa pembagian dari yang pertama, 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 18 oleh x kurang 3. Yang kedua, 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x tambah 10 oleh 2x tambah 3. Nah, silakan teman-teman kerjakan soal latihan ini biar kalian bisa lebih mahir lagi dalam mengerjakan soal-soal yang terkait teorema sisa ini. Untuk soal-soal yang tingkatannya di atas bentuk soal ini, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan. Silahkan kalian kerjakan soal latihan ini. Jika kalian menemukan kesulitan atau hambatan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba meresponnya. Terus belajar, terus semangat. Matematika itu tidak sesulit apa yang kalian pikirkan, hanya perlu banyak berlatih saja. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga video yang bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.